guys, gampang nih Mas Men. Woi, ke. Sekarang doang kan ada. Yang seperti dulu lagi, kebebasan yang seperti dulu lagi. Cintai kamu, bikin dompet dua kebobolan, hidup jaga urut, hidup berada kamu, mencintai kamu, dari indah dengan salah makan. Sampai mati. Tadi ini dulu makanya berangkat siang jemput TK dulu udah Sama juga di dalam penjara, hilang kebebasan, kebanyakan aturan. Mencintai kamu, enggak pernah dipercaya. Ngebohong salah, jujur malah tambah salah. Balikin, oh balikin, tanggung jawab. Kalau gue nekat, pengen mati. Kehidupanku yang seperti dulu lagi, kebebasanku yang seperti dulu lagi.
Kembalikan aku pakai Persembahan dari Macan Citra Production. Semakin jaya di udara, jaya jaya. Baik, setelah ini kita langsung kita akan aja kita relay mau orang. Tahu ilmunya seperti apa gitu tuh, biar jadi hits. Sebelum Mas Ayu memberikan pemaparannya, alangkah baiknya kita ada sedikit sambutan dari Ketua Panitia dan Ketua Paguyuban. Untuk dari itu kami persilakan kepada Ketua Panitia untuk memberikan sepatah dua patah kata. Waktu dan tempat kami persilakan. Sambil nyantai aja ya, sambil duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bidik, salam jepret, salam silaturahmi. Yang belum kenal saya tadi sudah dikenalkan ya.
Nama saya Madi Yasin, biasa dipanggil dengan Kang Acin. Alamat saya di Pabuaran, Sindang Sari. Hah? Jadi kalau mau mampir di rumah. Ya kalau biasa ngejob wisuda di Untirta 300 meter lah dari lokasi ke rumah saya. Baik, selanjutnya kami mewakili kepanitiaan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan duduk bareng di sini, walaupun dengan ala kadarnya, tempat ala kadarnya, jamuan ala kadarnya, bahkan duduk pun yang ala kadarnya ya. Tetapi saya sangat berterima kasih buat teman-teman supportnya, karena kita masih bisa duduk bersama. Selanjutnya saya juga secara pribadi mungkin ada beberapa hal yang jadi PR paguyuban ya, karena di lirik-lirik itu semakin kesini tuh semakin apa ya, semakin rapuh gitu tuh untuk hadir di acara-acara seperti ini, yang waktu awal-awal mah acara-acara munggahan, acara-acara kayak family gathering tuh wah gitu tuh, bahkan pernah kita nyampe di 600-700 peserta itu kita pernah. Tetapi makin kesini tuh apa ya, niat untuk silaturahmi dari teman-teman tuh sudah berkurang. Apakah itu karena apa ya, bosen, apakah keadaan, dan apakah pengen cari sensasi lain? Makanya kadang saya teman-teman, yuk bagaimana untuk menghidupkan kembali paguyuban foto video Banten ini. Dan info untuk teman-teman juga, tahun ini kita mau ngadain musda ya, musyawarah daerah. Kita akan pergantian kepengurusan. Mungkin teman-teman juga mungkin punya jagoan yang harus untuk jadi ketua paguyuban. Mungkin dari Mang Ewok juga, Cablay gitu ya. Jadi nanti teman-teman mohon untuk apa ya, untuk dipikirkan lah, karena paguyuban foto video Banten ini salah satu wadah pegiat-pegiat foto atau video yang menurut saya masih eksis, masih ada loh masanya gitu tuh. Karena walaupun kita enggak apa ya, menurut saya enggak terikat gitu tuh, tetapi teman-teman tuh mengakui bahwa saya ini orang PVD gitu tuh, padahal kita enggak punya catatan. Intinya mah sebenarnya kita masih paguyuban, dibilang paguyuban ngopi doang lah ibaratnya. Kita tuh belum punya legalitas, tetapi teman-teman mengakui bahwa paguyuban itu ada, dan paguyuban itu kita loh gitu. Itu hebatnya PVB itu. Jadi kedepannya mohon dipikirkan lagi gitu tuh, untuk berkelanjutannya seperti apa PVB ke depan, lebih eksis lagi. Kalau bisa ya kita tunjukkan ke pemerintah, karena PR-nya itu kenapa fakultas-fakultas, universitas enggak pernah bisa dipegang oleh orang kita, orang Banten pribumi, job-job wisudanya gitu tuh. Karena kita kekuatannya masih lemah tuh.
pemerintahan tuh belum melirik gitu tuh. Walaupun kita masaknya banyak ada, tetapi kekuatan kita yang belum ada. Kenapa? Kalau Jopi sudah Untirta, Jopi sudah Unbaja, yang megang tuh orang sana, bukan orang Banten. Padahal adanya di Banten, dan di Banten tuh banyak gitu tuh. Tenaga-tenaga ahli dan alat-alat yang mumpuni pun ada gitu tuh. Kenapa job kakapnya tuh ada di sana? Bahkan kita mau pasang backgroundnya aja rada susah, ya kan? Itu. Ini fotografi yang sejati dari wingi, mana kripto bro? Ih, backpacker. Silakan Mas Ayub, kenalkan Mandalika Mas Ayub, caleg gagal. Mandalika itu kalau buka akun Mandalika itu ketemunya slot. Iya, Mandalika 77. Ini bukan promosi ya, tapi punya di komenan-komenan tuh Mandalika 77. Tujuhnya 3. Mandalika 77 kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya dari Paguyuban foto video. Karena kalau tak singkat saya agak bisa. PV itu agak susah kalau dipercepat. P foto video Paguyuban. PV menyampaikan sedikit aja. Saya anggap materi ini selesai jika tidak ada pertanyaan, ya. Setuju? Jadi karena di sini saya datang dari Surabaya ke sini bukan untuk jadi guru, tapi kita sama-sama yuk kita buat industri ini lebih sehat lagi, lebih maju lagi. Karena nggak bisa kita terus mengeluh di rumah, harganya turun. Kalau kita sebagai pelakunya tidak mau gerak, kalau kita mau bergerak, industri ini akan sehat. Biarkan yang jadi penyakit itu biarlah penyakit. Kalau penyakitnya hanya sedikit, yang sehat banyak kan, kita bisa menolong yang sakit gitu, ya. Dan saya bukan fotografer yang bisa dikatakan legend, karena mungkin umur saya sebagai fotografer dibanding sama Pak Vin ya, Pak Acin ini terpaut sangat jauh. Pak Acin ini sudah mulai foto saya masih sekolah SMP. Gitu. Jadi di sini saya memang benar-benar tidak menggurui. Ayo kita selesaikan masalah ini bareng-bareng, karena sebenarnya masalahnya itu bukan di harga, tapi di pola pikir kita. Karena sekarang sudah masuk ke era digitalisasi. Orang punya kamera, berani motret, udah bisa menghasilkan foto bagus. Karena apa? Karena inovasinya sangat banyak. Sekarang orang mudah untuk belajar foto lewat visual, ya. Kalau dulu sebelum pandemi kita harus belajar segitiga exposure dulu, ya. Terus lanjut ke belajar lighting. Sekarang punya kamera kredit, ya, nggak tahu segitiga exposure, nggak tahu lighting, sudah pegang kamera moto wisuda 150.000 per jam, ya nggak? Itu. Nah, terus kemudian prewedding, katakanlah mau pakai kamera apapun juga sudah bisa tanpa kita harus punya skill. Karena apa? Semua media pembelajaran bisa didapatkan di sosial media. Coba teman-teman klik bagaimana cara setting kamera, sudah muncul itu di YouTube, ya, by Marta Suherman. Bagaimana cara main lighting sudah ada di YouTube. Nah, terus bagaimana cara ngedit file RAW sudah ada presetnya, dari masa visual juga banyak gitu. Nah, jadi tidak bisa disalahkan industri ini rusak karena memang ada yang jual harga murah, tapi karena memang kita tidak mau memperkaya inovasi gitu. Nanti saya akan jelaskan bagaimana trik dan tipsnya kita bisa naik kelas. Contoh yang kita dapat apa? Kain-kain gemuk. Jadi apa yang kita sajikan di Instagram itu yang akan mempengaruhi hasil kita ke depannya. Paham? Ke depannya. Jadi
di terop itu bisa dimanipulasi, di gedung juga bisa termanipulasi. Di gedung termanipulasi kalau kita sudah terbiasa motret di terop, ketika kita ngejob di gedung itu akan terasa suasana terop. Tapi kalau kita sering motret di gedung, kita dapat job terop, kita akan bisa memanipulasi area terop itu. Contoh teman-teman datang ke sebuah dapat job di lokasi terop, ternyata dekornya warna-warni, warna-warni merah, kuning, hijau, coklat, apa saja warna ada di situ lah. Sebelum datang kita melihat dulu tuh udah pusing, ya kan? Udah pusing. Nanti saya akan rangkumkan, ya. Udah pusing, kita melihat sesuatu yang warna-warni itu sudah pusing. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kebutuhan kita sama kebutuhan klien itu jelas berbeda. Kebutuhan klien apa? Kebutuhan klien apa teman-teman? Kebutuhan klien. Kita dapat job. Kebutuhan klien ya yang kita catat sebagai include itu. Include-nya misalkan cetak 100 foto, ya, album magnetik. Kemudian 12 RS, pembesaran 16 RS. Itu yang didapat oleh klien. Kemudian dapat flash disk juga, ya kan? Nah, apakah itu menjadi kebutuhan kita? Enggak. Kita selama job wedding itu, ya, kita itu motret berapa jepretan. Ya, katakanlah satu acara itu kita bisa menghasilkan 1000 file. 1000 file. Yang kita edit berapa? Yang kita edit 100. Yang 900 kemana? Dibuang atau dikasihkan klien? Dikasihkan klien, karena kita jual bukan roll-rollan, ya. Atau ada yang masih roll-rollan? Tidak sama ada, Pak Ajeng, untuk sama sudah nggak ada kan? Ini masih bersyukur ya. Di Situbondo itu mayoritas di situ adalah fotografer roll-rollan. Jadi yang fotografer unlimited ini agak berat karena di mana di suatu daerah itu foto roll-rollan masih mendominasi, pasar di situ akan sangat anjlok banget. Karena apa? Mayoritas orang itu dia hanya tahu fotonya masih roll-rollan gitu. Apakah ketika kita motret di dapur, di tempat-tempat yang mungkin semrawut di dalam rumahnya, itu murni permintaan klien atau hanya inisiatif kita? Inisiatif kita kan. Nah, kira-kira klien itu sudah menghabiskan berapa puluh juta untuk acaranya dia? Lebih dari 20 juta. Paling rendah lebih dari 20 juta. Sebelum acara itu dimulai, mereka itu sudah men-set up lokasi itu dengan serapi mungkin, dengan sebersih mungkin. Tiba-tiba ada sampah, kita foto jebret, karena sampah ini bagian dari acara mereka. Gitu kan. Kalau bisa fotografer ini menjadi seperti dokter, ya, menyembuhkan segala bentuk penyakit, bukan menghasilkan. Contohnya gini. Teman ini ada penyakit kanker. Masa teman-teman sebagai dokter, hati-hati ini punya penyakit kanker, ini punya penyakit kutis. Yang lain kan takut akhirnya. Gitu. Nah, klien itu butuh fotonya itu terlihat elegan, minimalis, rapi. Itu jauh lebih menjual. Kalau ada yang lebih baik, kenapa kita ambil yang kurang baik? Itu. Makanya teman-teman sebagai fotografer, kalau kita sudah mau main ke pasar middle, kemudian bisa sampai ke middle up, ini tidak bisa didapatkan dalam waktu yang singkat, itu nggak bisa. Kita butuh yang namanya proses jam terbang. Nah, misalkan kita dalam waktu 10 tahun, ada waktu 10 tahun itu kita untuk mempersiapkannya untuk vendor kita agar bisa terus bersaing di usia tua kita nanti, agar kita bisa wariskan. Jangan sampai kita masuk ke liang lahat, selesailah sudah vendor kita. Jangan sampai, kita masih bisa terus wariskan. Yang sudah nikah, yang sudah punya anak, yang belum nikah angkat tangan. Dan segera ya. Ya saya juga angkat tangan makanya. Saya juga angkat tangan makanya. Gitu. Nah, gitu. Jadi teman-teman buat konten ini nggak ada. Kalau misalkan ada plannya, saya akan tunjukkan bikin konten. Jadi konten itu sangat penting sekarang. Konten BTS itu
jangan dilihat dari viewernya, jangan, bukan itu tujuannya. Viewer adalah untuk menarik follower baru, sedangkan job itu nggak ngikut. Kalau kita buat sesuatu yang viral, di screenshot, kirimkan ke fotografer lain, Mas bisa nggak pakai konsep ini karena harganya lebih murah, ya kan? Nah, buatlah konten yang edukatif, yang informatif gitu. Contohnya misalkan teman-teman prewedding dengan konsep Jawa, bajunya sekian, ininya sekian, sewanya di sini, muanya ini, untuk pose seperti ini. Kenapa? Karena ini. Nah, itu informatif. Jadi meskipun viewernya dikit, itu menguntungkan bagi klien, bagi calon klien yang cari-cari. Oh, fotografer ini secara rinci dia menjelaskan bahwa kalau mau foto kayak gitu di sini bayarnya sekian. Nah, itu informatif. Itu jauh lebih menguntungkan kalau kita menganggap vendor kita ingin kita buat bisnis, ya. Kalau buat bisnis, vendor siapa sih yang bisnis yang bisa dikatakan bisnis? Banyak, tapi salah satunya adalah The Photo Moto. Orangnya nggak pernah moto tapi jobnya terus ada, ya. Pakai jasa apa? Freelance. Jangan anggap freelance itu sebagai musibah. Manfaatkan jasanya, ya. Manfaatkan jasanya. Yang penting kita itu tahu prosedurnya, ya, kita tahu prosedurnya. Nah, karena kita membayar, ya, karena kita membayar freelance, kalau freelance ini tidak akan menjadi saingan, karena kita membayar freelance, stop story, stop upload. Yang akan jadi masalah kalau Mas aku ikut ya Mas, gak usah dibayar, gak apa-apa, nanti saya boleh upload. Itu yang akan jadi masalah di belakang. Karena aku ini masalahnya bukan di sini dan bukan di sana, dan di mana-mana pasti seperti ini. Ya, terjadi juga di lingkunganku dan terjadi juga pada saya. Ya, pada saya dulu juga ikut orang, nggak dibayar, dapat file. Ketika saya lebih sukses daripada dia, jadi bahan bullying. Nah, dia dulu lulus sebelum terkenal ikut saya. Dulu terus dibuat kayak harta gono gini, padahal filenya sudah nggak ada gitu loh, dan jobnya juga nggak seberapa banyak itu. Jadi di kesuksesan kita masih ada orang-orang terdekat, ya. Iya, saya katakan iya, kita nggak bisa terus berjalan sendiri, nggak bisa. Saya termasuk bisa di sini, ngisi di sini berkat Mas Oim, berkat teman-teman semua di sini gitu. Nah Mas, kebutuhan kita itu 20 foto, kita harus bisa cari ini. Nah, misalkan ini, anggap ya teman-teman, anggap aja ini dekor, ya, ini dekor. Ini dekor, ini apa? Lingkaran, lingkaran bulat, ya. Ini dekor, ini lingkaran bulat. Kalau saya tutupin semuanya, sudut-sudutnya tutupin, tinggal apa? Tinggal lingkarannya. Nah, masalahnya gini, terop akan menjadi terop, foto terop akan menjadi terop kalau kita munculkan semuanya. Kalau kita pengen mengubah mindset calon klien kita, hindari ini dulu. Difoto nggak? Ya difoto. Untuk kebutuhan siapa? Kebutuhan dekorasi. Karena kita kan nggak bisa berjalan sendiri kan, kita masih mengandalkan job dari MUA, ya nggak? Atau ada yang sering dapat job sendiri atau masih nebeng MUA? Masih nebeng MUA. Nah, nanti akan ada pertanyaan, Mas gimana caranya biar bisa lepas dari MUA nanti kan? Ya kalau lepas dari MUA jobnya kurang Pak, duitnya kurang. Kan kita yang penting kantong penuh dulu kan? Ya jangan bereksperimen yang membuat penghasilan teman-teman berkurang. Jangan membuat eksperimen itu, karena yang paling penting itu kantong penuh dulu, baru kita bereksperimen. Kita bereksperimen pun tanpa uang nggak bisa, ini harus berkesinambungan, tinggal diperubah aja konsepnya gitu kan. Nah, dekor terop akan terlihat terop ketika kita ngambil teropnya, kelihatan teropnya kan. Dekorasi terop sama gedung kan udah bisa ditebak Pak, ya. Nah Mas, bagaimana Mas kalau di terop agar enggak kelihatan terop? Pertama, jangan munculkan teropnya, ya.
atau mungkin munculkan teropnya di bagian akhir, dibuat kolase. Tahu kolase teman-teman? Kalau misalkan nggak bisa buat kolase secara kalau nggak bisa buat kolase pakai Photoshop, bisa pakai aplikasi Pinterest bisa, atau pakai InShot juga bisa, aplikasi HP. Tinggal satu slide itu bisa diisi 6 sampai 10 foto. Kenapa? Kok harus buat slide, harus buat kolase? Karena untuk memanipulasi pikiran orang agar tidak fokus pada satu foto, ya. Oh, ini kan nggak apa-apa ya, nggak ada slide-nya nggak apa-apa. Kalau ada slide-nya lebih terstruktur, ya. Karena nggak ada slide-nya. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya? Oke, selesai. Oke, apalagi yang belum? Yang belum? BTS itu menjadi sesuatu yang positif agar nanti juga dapat sesuatu hal yang positif juga. Oke, gitu. Jadi kalau misalkan nanti gini-gini celelekan apa, nanti kalau pas kita kena masalah itu sakitnya tambah-tambah, Pak. Itu. Oke. Ada pertanyaan? 1, 2. Bocah. Candid, biar ada yang hidup. Oke. Yeah. Ketinggalannya banyu ayun maneka. Oh, beda. Beda ya. Iya. Jika maneng Blungon, Di dening cuma sekecamatan sih, Mas. di dening Ciujung ini ku Dede. Kan ning Ciujung sing biasa niku ya. Iya. Sing biasa banjir. Kelas. Iya. Tapi kelas menang ya. Natural dong. Natural. Mas, kelurahan.
peserta hunting, maka kita merapat ke pengeras suara, kita bacakan gelar bebek makan bersama. Tanya uang baik dari saya mau kasih. Kalau manusia kan ngelih belum kotakan lebih belum kotakan makan dimakan. Orangnya bos. Tapi nasinya tuh. Wes takes. Dari kan apa terus baru mangan. Betul lah. Kalau makan udah cukup. Jadi kalian kira bilang orang dengan siap ya? Siap. Siap.